Oke, Bapak Ibu, untuk wilayah timur sambil menunggu teman-teman masuk, kita bisa saling sapa. Assalamualaikum, Pak Sun. Ya. Ya, Waalaikumsalam Pak Man. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum, Pak Mansur. Waalaikumsalam ta'ala wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Malam, wabarakatuh. ya Bu Ana. Selamat malam, Bu Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Pak. Sule, Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Pendeta Maris di Manunggal ini. Selamat malam, Pak Selamat Asman. malam. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Mubahar. Pak Maris. Ya, selamat malam, selamat sore masih di apa ya? Iya, ini udah malam. Berapa Papua jam? sudah malam ya. Selisihnya berapa Ya, jam? 2 jam sama Jawa. Oh iya. Ya. Berarti jauh ya Pak? Iya, di ujung timur. Harapannya diganti. Selamat sore Pak Sunoto. Selamat malam Pak, katanya Pak. Selamat malam. Membalas Papuanya selamat Pagi malam. membara. Berarti udah itu. Pagi membara. Ya. Selalu pagi terus. Semangat. Iya Pak Semangat. Su. Matahari Yang terbit. selamat pagi membara itu Pak Mansur, Pak Maris, Pak Noto, Ya, Bu Titi, selamat. Ardi, Ya, semangat semua. Bunda. Selamat malam. Semangat pagi. Membara. Wah, harus Semangat membara. pagi. Bunda Maria. Iya, harus semangat terus ya Pak. Wah, harus. Iya. Lagi sebentar Ada lagi ombak kok, tambah mulai kenceng. setar membahana. Ada ombak menggulung kita. Iya, ombaknya cepat. Ombaknya cepat mengajak kita ke finish. Iya. Ya, Yang amin. penting kita Amin. paham. Kalau nggak paham bisa terbawa oleh ombak. Jangan tersandar. digulung ya, main selancar aja, main selancar ya. Main selancar. Main selancar ya. Kalau kita paham, Finish Pak. Kesuksesan. ya, kalau kita paham dengan ombak, enjoy aja. Iya. Iya, karena ombak membawa kita ke finish itu lebih cepat. Lebih cepat ya Pak. Amin. Ya, betul Pak. Kan ombak itu mempercepat kita pensiun, juga mendorong di air juga. Level 6 Iya. ya, level 6 modal udah balik. Balik Iya. ya, level 6 modal udah balik, level 7 pensiun. Ya, tapi dalam arti pensiun itu sudah merasakan hasilnya. Kalau Pak Amin, Sun amin. karena terkait dengan bisnis bu ibadah, ya tetap kita investkan terus Pak Asman. Iya. Jangan diambil. Pokoknya Lebaran adalah gitu loh ya. Lebaran, Idul Fitri, panen. Insya Allah Pak panen. Amin, amin, amin. Amin. Pak Su. Itu ngantam ke tepi. Tapi kita harus tetap semangat. Kalau tidak semangat, kita lemah, ketarik ke dalam air. Wah, tambah panen dong. Oh gitu ya Pak Mansur ya. Benar Pak Mansur. Benar Pak Mansur. Siaplah kita semuanya digulung sama ombak. Ya, terus nanti jangan lupa Selancar, sebelum Bu. jam 7 Main Jawa. selancar Bu, jangan digulung Bu. Ya. Selancar aja, selancar. Nah, ini Jadi nanti main- zoomnya ombak. Yang Materinya ombak penting nanti zoom. kita Ombak bisa ya ber, yang penting kita gerak. Walaupun kita di tengah Zoomnya lautan ombak. dibawa oleh ombak, kita selalu bergerak, tangannya, kakinya, mulutnya, matanya, telinga semua bergerak. Insya Allah Karena kita ombak jadi. akan aman.
Iya, Oh, gerak terus, tidak akan tenggelam. wah. Dulu keluar ya Pak ya. Mau ke masjid dulu. Nanti dilanjut Oke. lagi. Ya, siap. Baik. Baik. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asmi, lagunya diganti ya. Iya. Mbak pasang, ku pun ikut pasang. Ketika ombak surut, aku pun tetap pasang. Iya. Mantap. Wah, mantap lagunya. Iya, toh. Tadi Pak Nandang aja nyanyi, masa kita nggak ikut nyanyi? Sayang Pak Sun kalau masalah seni nggak bisa, tapi kalau permainan nggak mau kalah Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ini sambil nunggu 5 menit lagi. Kita mulai nanti. 5 menit lagi sambil nunggu teman-teman. Ya, Oh, ini Pak Sun, juga mau lanjut, bikin Pak. dulu, mau sholat dulu Pak Asman. Oh, siap. Semuanya. Iya, monggo. Monggo, Mangga. monggo. Dipersilakan. Saya juga Ikut dulu ya. mau ke masjid. Oke, mangga Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Asmi. Mau mandi dulu. Woi, jangan. Monggo. Biar seger. Ya, Mas, Biar segar ngikutin. Udah lama nggak ngikutin Papua. sebenarnya mau mandi itu sebenarnya alasan, padahal mau ketemu air, ketemu ombak. Oh, ketemu air. Iya Pak, air. Sebentar lagi Mbak, airnya. Malah teman-teman ini belum masuk. Kalau tenang gini, ibarat ombak begini, Pak Asman. Setelah pasang, itu air itu tenang sebentar, gitu. Nanti setelah tenang, surut, itu ombaknya sama-sama kuat. Nah, seperti itulah. Namanya aja air tenang menghanyutkan. Nah, Tapi ini nanti setelah buku bijak dibuatin aja ya. Mau yang nanggapi 2 atau 3 orang, habis itu jeda untuk mempersiapkan zoomnya Mbak. Karena ini baru 2 kali, jadi biar lebih paham. setuju. Nanti kalau boleh saya minta waktu 3 menit untuk belajar motivasi lagi. Ya siap. Siap nanti. Pak Pendeta Maris sudah siap kok ini. Tinggal kita tunggu 3 menit. Ya, 3 menit Pak. lagi Siap, teman-teman. siap. Ya, 3 menit lagi Pak ya. Ini Pak Pendeta. Iya, Pak. Iya, Pak. Biar teman-teman ini. Oh, masih ada 2 menit. Saya menyapa Ibu Hana. Tadi sempat muncul, saya Ya, belum menyinggung. Apa betul kabar, itu. Bu Hana? Bu Ana, buka mic-nya Malam, Bu. Bu Hana. Besok rencana kayaknya jadi ke Koya, Pak Asman, saya. Koya Timur. Oh, kita doakan. Terima Kita kasih, doakan. Hana. Ya. Sampan tak jadikan co-host tadi. Oh iya, saya sudah lihat. Terima kasih. Ya, Nanti saya nanti jaga-jaga nih ada
kepental juga biar enak. Ya, ya Jaringan ini kebetulan kadang. nih HP udah aman nih tadi malam. Ya Allah, sengsara saya. Sama kemarin itu Bu Ana punya itu HP. Seperti itu. Keluar terus. Oke, kita mulai saja udah. Nah, silakan Pak Asman Ya. dimulai. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kalau Terima kasih Bapak Ibu pada malam hari ini bisa berkumpul di Zoom untuk wilayah Papua. Kita akan mendengarkan paparan buku bijak pada tanggal 20 yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Pak Maris yang dari Sumatera, Pak ya? ya, ya Pak. Dari Medan, Sumatera. Medan. Oh, dari Medan ya. Dari Medan Bapak Ibu ya. Kita akan mendengarkan paparannya pada malam hari ini. Mohon dikosongkan gelasnya. Istilahnya kita betul-betul bisa menikmati atau bisa menyerap apa nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita sebagai Ketua AK dari Medan. Beliau seorang Pak Pendeta. Sesibuk apapun dia masih bisa meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Direktur dan Wakil Direktur sudah menyiapkan Zoom untuk wilayah Timur. Nah, mari Bapak Ibu kita yang di wilayah Timur untuk kita jaga dan kita rawat Zoom ini supaya berlangsung. Walaupun belum banyak, kita nggak apa-apa. Tetap teguh, semangat, pegang teguh, dan kita pertahankan sampai nanti betul-betul Zoom ini bisa booming dan bisa mengikuti Zoom nasional. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Maris untuk menyampaikan buku bijak pada tanggal Oke. 20. Mari Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke Pak, terima kasih Pak Asman ya. Salam 5 pilar untuk semua kita, Bapak Ibu. Ya, saya berterima kasih kepada semua pimpinan, mulai dari Pak Basri dan semua para pimpinan-pimpinan yang telah berupaya, berusaha, berdoa supaya kita berada pada hari ini berjalan dalam rencana yang sangat indah untuk kemakmuran kita bersama secara ekonomi dan juga kebahagiaan. Ya, saya terima kasih juga kepada teman-teman, para leader, pimpinan yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan buku bijak pada sore hari ini, tanggal 20 November ya. Ya, kita mulai aja dari pembukaan dari buku bijak. Pemimpin hebat belum tentu bijak, tapi pemimpin bijak pasti hebat. TST itu sangat dalam ya, yang berlaku dalam semua hal. Tahu diri, sadar diri dan tahan diri. 3 hal ini selalu melekat dalam diri seorang sebagai orang yang berhikmat, sehingga sadar bahwa kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya, sehingga bisa menahan diri dengan ritme waktu yang ada, sehingga kebijakan itu menjadi hal yang sangat indah bagi orang lain di sekitar kita, apapun yang kita putuskan. Ya. Nah, tentu ini adalah suatu keputusan yang berdampak. Kebijakan seorang pemimpin yang bijak itu menjadi hebat, itu adalah keputusan-keputusannya yang terukur ya, yang akhirnya berdampak positif bukan hanya kepada dirinya tapi kepada orang lain yang merasakan kebijakannya dalam hal-hal yang dilakukan. Nah, tentu bijak dan pasti hebat ini adalah akibat dari hubungan pribadi seorang pemimpin yang bijak ini dengan Tuhan. Sehingga bijaknya itu bukan dari duniawi, bukan emosional, bukan kepentingan sesaat, tetapi kebijakan itu bersifat abadi
karena hubungannya dengan Sang Pencipta. Karena dia sadar, tahu diri dia bahwa dia diciptakan. Dia menahan diri dan menyadari dirinya banyak kekurangan sehingga dia melakukan apapun itu dengan bijak, ya, dengan bijak sebab dia ada hubungan yang melekat dengan Tuhan, ya. Ya. Nah, ciri pemimpin bijak itu punya tujuan, tidak berlari dengan sembarangan. Itu merupakan goal, ya, atau suatu kepastian di mana itu merupakan bagi dirinya itu adalah merupakan bagian dari jaminan hidup dalam Tuhan, ya. Dan pemimpin yang bijak ya, tidak bertinju sembarangan. Artinya dia punya strategi oleh karena dia sering latihan dan selalu berhati-hati oleh karena dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dalam kondisi dan situasi apapun, dia tenang memutuskan sesuatu dalam kedamaian, ya. Karena ada panduan dan yang memandu dirinya adalah Tuhannya sendiri, ya. Kemudian pemimpin yang bijak itu selalu melatih kepimpinan. Kepimpinan itu adalah sikap keteladanan dalam semua hal. Berbuat dan mengatakan itu seirama, ya, dengan hubungannya dengan Tuhan. Sehingga setiap hari dia berusaha untuk menjadi contoh, ya, menjadi teladan. Kata dan tindakan, perbuatan seiring, sejalan. Tidak ada yang kontradikti. Tidak ada unsur-unsur manipulasi di sana. Ada yang sangat real, ada yang sangat hal yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, perubahan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Ini irama kehidupan itu sesuai dengan kontekstual kita. Konteks kita di Papua saat ini malam tidak mungkin agak sungkan kita bepergian jarak jauh. Tapi kalau di sini masih bisa pergi, ya, masih bisa pergi. Artinya konteks di dalam perlombaan ini, jarak jauh ini, irama perjalanan kita memang itu menjadi indah, ada turun naiknya, tidak ada sesuatu hal yang menjadi hal yang harus dibingungkan. Tetapi itulah keindahan dalam kehidupan berlari dengan jarak jauh bersama dengan Tuhan sehingga stamina itu terjaga dengan baik, ya. Ya, jalan turun kita ngerem, jalan mendaki kita naikkan sedikit, kita tambah kencangin sedikit. Nah, itu menjadi indah daripada monoton. Itu kehidupan yang monoton itu kurang indah, ya. Jadi di dalam kita di dalam pimpinan Tuhan, masalah itu adalah jalan. Masalah, apalagi kita sekarang ini ada lagi komunitas ombak ini, ya. Ombak itu adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk mencapai tujuan, ya. Jadi kayak burung Raja Wali itu kalau dia terbang, kalau udaranya itu tenang, tidak ada kencang, dia harus mengepak sayapnya dengan kuat mengeluarkan energi. Tapi ketika badai kuat, dia hanya nyetir aja tanpa kencang. Dia hanya nyetir aja. Tidak usah kepak-kepak. Ya. Demikian juga dengan kita. Sebenarnya kita tinggal mengarahkan aja karena fasilitas itu sudah tersedia, ya. Sudah tersedia. Nah, kemudian jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Ini orang yang tidak stabil, ya, emosional, yang tak terukur perjalanan hidupnya. Saya pikir ini dalam kehidupan sehari-hari ini perlu kita waspadai, apalagi kita yang sudah manula, ya, yang sudah lansia. Saya umur 68. Dulu butuh latihan, fisik itu perlu latihan yang terus-menerus. Saya 2 tahun
2 tahun terus-menerus tiap pagi jalan sehat ya. Setiap pagi minimal 3 sampai 4 kilometer setiap pagi ya. Sehingga saya tidak asing lagi dengan jalan itu, sehingga itu menjadi sesuatu membuat stamina kita itu stabil terus. Nah, tetapi ini ada hubungannya dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Relasi pribadi dengan Tuhan itu menentukan sikap kita apabila kita menghadapi susah, senang, orang yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Tapi ketika relasi pribadi kita dengan Tuhan, maka kita dipastikan berpikir positif dan kita memiliki hikmat untuk menanggapi hal-hal apapun. Sehingga kita menjadi sarana yang dipakai Tuhan menuntun orang lain memilih yang terbaik, yang tidak membuat gaduh kepada orang lain. Karena itu menjaga stamina, mengandalkan Tuhan. Lalu kita juga selalu berdoa untuk tujuan kita, goal kita, strategi dan tim semua kita doakan, para leader, pimpinan, dan kita selalu percaya kepada perusahaan KLPI yang memfasilitasi kita di dalam sarana mencapai kemakmuran. Ya, tentu kita tahu ini semua adalah fasilitas, alat yang dipakai oleh Tuhan kepada mereka yang percaya. Ya, alat itu hanya sebagai alat, bukan sesuatu yang harus didewakan. Alat itu ibarat pedang. Pedang itu saya beli di pasar. Saya orang yang berpikir positif yang baik, saya gunakan pedang ini untuk memenuhi apa yang baik untuk keperluan. Kayu, motong rumput dan sebagainya. Yang baik lah ya. Tetapi pedang yang sama kalau jatuh kepada orang yang tidak tepat, yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, bisa pedang itu membunuh orang lain, mencelakakan orang lain. Jadi semua apa yang ada di fasilitas yang ada di dunia ini hanya alat saja. Tapi dasarnya harus orang menggunakan alat itu kalau dia hubungannya dengan Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, juga bagi orang lain. Ya, kita di KLP ini sama ya. Apapun pengetahuan dan hikmat, pengertian, apapun yang kita tahu, kita miliki. Tapi kalau pengetahuan kita itu tidak didasari takut kepada Tuhan, bisa itu menjadi alat yang dipakai oleh kuasa lain, kuasa jahat, sehingga kita terjebak manipulasi dan segala macam. Tapi ketika alat itu ada di tangan orang yang takut Tuhan, maka pasti alat itu demi kebaikan, kesejahteraan untuk orang lain, karena dia dasarnya benar-benar dipimpin oleh Tuhan yang hadir dalam dirinya. Percaya kepada sistem. Ekosistem KLP itu sudah dibangun sedemikian rupa. Ya, jadi kita tidak perlu ambisi untuk terdepan, karena semua sudah diatur ya. Sudah diatur semua, susun rapi, itu tidak bisa salib menyalip, tidak bisa. Jadi semua sudah teratur dengan demikian ya. Kemudian kita mempercayai leader, bahwa leader yang ada di KLP itu adalah yang bisa kita percaya, yang mereka juga percaya kepada Tuhan. Nah, ikuti prosedur yang sudah ditentukan, kita tidak perlu membuat prosedur sendiri. Komitmen dan persistensi ini merupakan satu semangat yang terus-menerus dipelihara, dipertahankan, melatih seperti ini, tentu akan membuat kita apa yang disebut kita berada dalam kobaran semangat, on fire ya. Nah, kemudian menempel, artinya kita tidak terpisah. Kalaupun ada kegiatan yang memaksa kita tidak bisa ikut Zoom, itu hal yang biasa. Tetapi kesadaran kita, hati kita, pikiran kita selalu ingin bersama-sama dengan KLP, dengan rekan-rekan semua, sama seperti Zoom pada sore hari. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Tidak seorang pun di dunia ini yang memastikan masa depannya aman dan sebagainya. Tapi Tuhan yang kita percayai masing-masing, Tuhan yang tahu hari esok, tahun yang akan datang, minggu depan, malam, siang, pagi, dan semua Tuhan. Karena apa? Tuhan maha hadir di segala waktu dan tempat. Ya, tidak ada satu titik pun di dunia ini yang tidak Dia ketahui. Itu sebabnya
ketika kita sungguh percaya kepada Tuhan, maka masa depan kita itu pasti dijaga dan dipelihara, dituntun oleh Tuhan yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kasih. Kalaupun kita keliru memutuskan sesuatu hal, Allah itu Maha Kasih, Maha Pengampun. Dia tetap mau menerima kita, mau memperbaiki kita, asal kita mau merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, pemimpin yang fokus dengan gol, tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, bosan. Nah, ini yang saya bilang, kita harus berada di dalam karpet merah yang ditentukan, menuju istana kemakmuran. Karpet merah itu adalah jembatan atau jalan yang sudah pasti. Jangan keluar dari karpet merah. Artinya aturan dan semua yang sudah dibuat oleh KLPI, kita berada di dalamnya. Tidak perlu kita mencari jalan lain atau melakukan hal-hal di luar dari peraturan atau prosedur yang sudah ditentukan. Rasa kecewa, capek, males, kesal, bosan itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan selalu berkobar-kobar dan semangat. Ya, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Karena apa? Kekuatan dan semangat itu bukan dari diri kita, bukan bersifat lahiriah, tapi batiniah. Sehingga inti kehidupan itu adalah batiniah, rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga semangat itulah yang membuat tubuh jasmani kita sekalipun sudah manula seperti saya, tapi akibat hubungan dengan Tuhan, semangat saya tidak pernah pudar dalam kondisi dan situasi. Sekalipun fisik saya lemah, tapi semangat itu adalah semangat yang berasal dari Sang Pencipta. Ya, nah, kita akan masuk dalam materi buku bijak tanggal 20 ya, yang tadi sudah dikupas juga di Indonesia Barat. Sekarang kita di Indonesia Timur ulangi kembali. Jadi ketiga kali nih hari ini. Tadi pagi, sore, dan malam ini ya. Bagi kita yang mengikuti ya Pak Mansur sama Pak Asman. Tapi tidak apa-apa. Kita semakin bijak ya. Tanggal 20. Saya harap ini akan cepat supaya bisa akan diskusi nanti. Karena Pak Mansur juga tadi ada materi yang akan disampaikan, membimbing kita, menolong kita ya. Saya masuk aja. Minuman keras membuat orang kurang ajar dan ribut. Bodohlah orang yang minum sampai mabuk. Itu sudah jelas. Sesuatu yang memabukkan itu di luar batas kewajaran itu sangat berbahaya. Kadang-kadang orang berpikir hanya minuman keras saja. Tapi sesuatu hal yang juga berlebihan itu juga bisa membuat mabuk. Ya, banyak orang berpikir minum kopi tidak boleh, ya, minum teh tidak boleh. Ada orang-orang seperti itu. Sebenarnya bukan itu bukan masalah boleh tidaknya, tetapi bermanfaat atau tidak sama. Minum keras itu ada manfaatnya, tetapi volumenya berapa gitu loh. Ya, kalau hanya 1 sendok itu perlu karena apa? Itu bisa dipakai untuk luka dan sebagainya, itu perlu. Tapi kalau minum berbotol-botol itu bahaya. Itu membuat kesadaran hilang kan. Nah, murka raja bagaikan auman singa. Orang yang membangkitkan kemarahannya berarti mencelakakan diri sendiri. Aturan dan hukum yang ada di negara kita adalah hal yang mutlak dijalankan oleh seorang pemimpin atau raja dalam hal ini. Pemimpin kita ada aturan, di KLPI juga. Ya, jadi ada wibawa yang disandang oleh para pemimpin, kepala negara, sehingga hukum itu sebenarnya yang menghukum orang yang melanggar. Kalau kita tidak melanggar, tidak ada kan hukuman. Bebas saja kemanapun kita ada. Jadi ikuti aja hukum yang berlaku, ya, peraturan yang ada. Itu tidak, kita akan bebas dan santai dan enak kemana-mana pun. Tapi kalau kita melanggar dengan sengaja, ya itu sama aja di jalan lalu lintas. Sudah tahu lampu merah, sudah merah, jalan terus. Ya nabrak, ya kan? Bukan lampunya yang salah, jangan disalahkan lampunya. Tapi orangnya yang tidak mentaati. Hanya orang bodohlah yang suka bertengkar. Sikap yang terpuji ialah menjauhi pertengkaran. Ya, pertengkaran tidak akan menghasilkan sesuatu apapun. Orang yang berhikmat lebih baik berdiam diri. Ya, kita punya pengalaman, Bapak Ibu, waktu dulu istri saya masih hidup, ya, kalau ada sesuatu hal, ya kita marah dan bertengkar, konflik sedikit itu kan biasa suami istri toh. Tapi kalau istri lagi marah, saya diam dan pergi.
Saya tunggu waktu baru datang kembali. Kalau saya dekat, itu tambah naik dia. Apalagi saya jawab, wah tambah marah ya. Jadi orang berkhidmat itu jangan orang yang marah itu kita diamin aja, kalau bila perlu kita jauhi, jangan kita mendekati. Itu nanti dia akan diam sendiri. Ya, ini sikap yang penting. Petani yang malas tidak mengerjakan ladangnya pada waktunya, akhirnya pada musim menuai tanahnya tidak menghasilkan apa. Itu sudah pasti hukum alam ya. Orang yang tidak berabur tidak mungkin menuai. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin orang dapat ikan kalau jalannya tidak ditebar? Tidak mungkin. Kapanpun 1000 tahun pun dia di laut, kalau dia tidak menebarkan jalannya, tidak akan pernah dapat ikan. Ya, isi hati orang ibarat air sumur yang dalam, tapi bisa ditimba oleh orang yang punya pengertian. Ya, isi hati orang ibarat air sumur yang dalam ya. Memang kita tidak bisa memahami semuanya. Ya, kita tidak bisa mengerti, tapi kita masing-masing tahu kelemahan kita, tahu kekuatan kita, sehingga kita bisa memanage diri kita, ya, sehingga kita makin hubungan erat dengan Tuhan, makin kita berkhidmatlah. Banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Kawan yang setia adalah ketika kita kesusahan, dia ada mendukung kita. Itulah teman yang setia. Tapi kalau hanya senang-senang, baik-baik saja, dia oke-oke, tapi ketika kita kesulitan, maka dia menjauh, maka itu sulit. Ya, tapi memang tidak gampang menemukan sahabat dan teman yang bisa seperti itu. Anak-anak beruntung jika mempunyai ayah yang baik dan hidup lurus, itu pasti. Karena seorang ayah menjadi leader, menjadi pemimpin, teladan, berkata, berbuat dalam segala hal. Jadi mengajari anak itu adalah sikap, perbuatan. Saya mengajar anak-anak saya sebagai pendeta, tidak, ayo berdoa, baca kitab suci, tidak. Tapi saya lakukan tiap hari, mulai kecil-kecil, tiap pagi, siang, sore, malam, ya, makan dan sebagainya, selalu berdoa. Maka saya lihat sendiri bertumbuh sendiri. Jadi keteladanan adalah satu pengajaran yang kuat bagi anak-anak. Ketika seorang ayah mengatakan hal-hal yang kurang ajar di depan anaknya, tanpa sadar dia mengajar anak-anaknya menjadi orang yang akan kurang ajar. Jadi tidak salah kalau dia kurang ajar nanti. Karena sikap keteladanan kita melakukan hal seperti itu. Bila raja duduk di kursi pengadilan, ia dapat melihat semua yang jahat. Karena dia punya pandu. Dia punya senter, dia punya penglihatan yang tajam, dia belajar terus. Karena apa? Hukum yang sebagai acuannya. Dia pemegang hukum. Sehingga bawahan atau siapapun yang di depannya, dia hanya menilai dari sisi aturan-aturan yang ada. Pegangan kita sebagai orang yang beragama adalah kebenaran, yaitu firman Allah ya masing-masing. Maka firman Allah itu selalu benar. Itu acuan kita. Jadi kita bisa melihat hal-hal itu dari sisi sudut pandang dari kebenaran yang absolut. Ya, timbangan dan ukuran yang curang tidak disenangi Tuhan, itu jelas. Karena itu manipulasi sifatnya. Ya, saya kira kita pun tidak menyukai hal yang sama seperti itu. Jadi hati yang bersih, bebas dari dosa. Ya, tapi kita sadar bahwa kita juga masih bergumul dalam dunia ini. Kita manusia yang gampang jatuh dan juga lemah. Tapi ketika kita terus mengacu dan bergantung kepada Tuhan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mempertahankan hati yang tulus, suci, murni, mengasihi sesama. Ya, timbangan dan ukuran yang curang itu tentu Tuhan tidak suka. Pertimbangan, manipulasi, dan segala cara yang dilakukan oleh dunia yang tidak takut Allah, itu seringkali terjadi. Tetapi bagi kita yang berlaku adil, dimanapun, kita tetap bahagia, tidak ada beban. Dari perbuatan anak dapat diketahui apakah kelakuannya baik dan lurus. Itu tentu dari perbuatan, sikap perilaku seseorang itu. Apakah dia berkelakuan baik atau lurus ya.
telinga untuk mendengar dan mata untuk memandang. Kedua-duanya Tuhanlah yang menciptakan. Ada panca indera yang diciptakan Tuhan, yang tujuannya adalah untuk membangun dan melihat, mendengar. Ya, kalau dua indera ini disebut telinga dan juga mata, ini sebenarnya ini sangat penting sekali. Dengar-dengaran akan Tuhan, melihat segala sesuatu dari perspektif imannya. Kita melihat dunia ini dari sisi iman. Bahwa dunia ini adalah ciptaan Tuhan, diberikan kepada manusia supaya manusia berbahagia, membahagiakan orang lain. Karena itu wajib hukumnya bagi seluruh manusia yang takut Tuhan memelihara alam di sekitarnya. Tidak boleh sembarangan. Yaitu itulah sebenarnya fungsi yang dilakukan. Karena apa? Bagaimana kita memuliakan Allah kalau penciptaannya aja kita hancurkan, secara tidak bertanggung jawab. Banyak yang melakukan itu sehingga bencana pun di sana sini terjadi karena arogansi, ya. Orang yang suka tidur akan jatuh miskin. Orang yang rajin bekerja mempunyai banyak makanan. Itu sudah pasti. Orang yang terus menabur akan menuai banyak. Menanam, maka akan panen. Tapi orang yang sedikit, apalagi malas, tidak menanam, ya tidak mungkin ada yang tumbuh. Tidak ada yang akan dituai, tidak ada. Pembeli selalu mengeluh tentang mahalnya harga. Tetapi setelah membeli, ia bangga atas harga yang diperolehnya. Ya, tawar-menawar itu dalam dunia dagang itu ada, ya, ada kepuasan tersendiri. Itu strategi biasanya ibu-ibu, ya. Kalau pergi ke pasar, tawar gitu kan. Ya, walaupun dia beda sedikit harga dengan orang lain, dia puas karena dia mendapatkan barang yang lebih berkualitas dan murah, gitu kan. Kata-kata yang mengandung pengetahuan lebih berharga daripada emas dan berlian. Itu penting sekali. Jadi kata-kata kita itu adalah sama dengan kebenaran, ya. Kalau kata-kata kita itu membuat orang bersemangat, bahagia, nah itu lebih daripada emas dan berlian dan uang. Tapi kata-kata yang menyakitkan, yang membuat orang sedih dan sebagainya, itu sangat-sangat merugikan orang lain. Siapa mau menanggung utang orang lain, layak diambil miliknya sebagai jaminan janjinya. Ya, itu tidak boleh sembarangan menjanjikan sesuatu kepada orang lain, apalagi tidak bisa dipenuhi. Ya, lebih baik apa adanya. Kalau memang mau memberi sesuatu kepada orang lain, berikanlah dengan apa yang ada dengan tulus, tidak perlu berjanji yang pada akhirnya tidak bisa menggenapi atau memberikannya, itu menjadi susah. Harta hasil tipuan mula-mula lezat rasanya, tetapi kemudian terasa seperti kerikil belaka. Itu ibarat orang menggali lubang tanpa dia tahu bahwa dia sedang akan mencelakakan dirinya. Ya karena apa? Hasil tipuan, berbohong dan segala macam. Rencana berhasil oleh pertimbangan. Sebab itu janganlah berjuang tanpa membuat rencana yang matang. Ya, segala sesuatu ada rencana, program, ya. Masa hidup, hari tua dan sebagainya. Semua harus direncanakan. Orang yang berhikmat itu pasti punya rencana. Bagaimana tahun depan? Apa yang harus lakukan? Umur saya sudah sekian. Bagaimana supaya saya sehat? Bagaimana supaya tidak ada asam urat? Bagaimana supaya tidak jantungan? Tentu harus direncanakan. Olahraga, makan yang sehat, istirahat yang teratur. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Ini pasti. Karena orang banyak bicara, banyak hal yang salah. Apalagi membicarakan orang lain. Isu, ya, gosip namanya. Ini berbahaya. Dan tidak ada untungnya bergaul dengan orang-orang seperti itu. Orang yang mengutuk orang tuanya, hidupnya akan lenyap seperti lampu yang padam di malam gelap. Wah, luar biasa. Ya, kalau seseorang itu mengutuki orang tuanya, itu bukan lagi manusia itu. Harta yang mula-mula diperoleh dengan cepat, akhirnya ternyata bukan berkat. Memang segala sesuatu yang gampang itu biasanya pasti tidak bisa langgeng, ya. Karena apa? Terlalu mudah dan tidak dihargai juga, ya. Tapi orang yang bersusah payah dengan keringat menghasilkan sesuatu, harganya dan nikmatnya luar biasa. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah kepada Tuhan, ialah yang akan menolong. Ya. Kalau dalam kitab suci, di dalam iman saya, bahwa pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Suatu saat
got rumah saya ditutup orang lain sehingga banjir. Ketika saya bilang tolong Pak dibuka, ngamuk-ngamuk dia. Tidak apa-apa, saya laporkan RT RW, tetap tidak bisa karena dia marinir. Ya, tapi apa yang terjadi kemudian? Dia sakit. Ketika dia sakit, kebetulan di rumah saya ada dokter. Saya, Pak ada dokter di rumah gratis, tolong saya dengar Bapak sakit. Dia datang, tapi tetap got saya ditutup. Apa yang terjadi kemudian? Dia sakit parah, akhirnya meninggal. Saya tidak pernah minta dia meninggal, tidak. Itulah pembalasan Tuhan. Kalau balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah konsep dan pegangan hidup. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kemanapun orang berbuat jahat, pasti akan menuai kejahatannya. Tapi orang yang selalu berbuat baik, pasti Tuhan akan menolong dan memberikan dia berkat yang sesuai dengan kebutuhannya. Tuhan sudah menentukan jalan hidup manusia di dunia ini. Itu sebabnya manusia tak dapat mengerti jalan hidupnya sendiri. Ya, karena dia maha kuasa, dia mengatur segala-galanya. Apapun rencana manusia, tapi ketetapan dan penentuan Tuhan yang akan terjadi. Pikir baik-baik sebelum menjanjikan kurban kepada Tuhan. Boleh jadi engkau akan menyesal kemudian. Ya, harus ada pertimbangan. Harus ada sesuatu hal dipikirkan apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tidak boleh sembarangan, apalagi kepada Tuhan. Ya, raja yang bijaksana tahu siapa yang jahat. Ia akan menghukum mereka tanpa ampun. Ya, orang yang jahat pasti dihukum. Dan di negara kita ini mudah-mudahan pemimpin kita, presiden yang terpilih dan wakil presiden, satu-satunya membuat negara ini makmur, aman, adalah penegakan hukum. Tidak ada yang lain. Kalau itu ditegakkan hukum, berlaku untuk semua orang, dan dilakukan oleh pemimpin kita tanpa pandang bulu, maka negara kita ini akan aman dan makmur. Itu pasti. Negara-negara lain itu hanya pegangannya hukum. Berlaku semua. Presiden salah dihukum, siapapun. Tapi kalau dipermainkan hukum ini, inilah yang jadi masalah. Penegak-penegak hukum bermasalah. Akhirnya kita ini semraut semua. Karena tidak ada penegakan hukum. Itu kita harap pemimpin kita ke depan berpegang kepada hukum yang ada. Kalau raja memerintah, hati nurani manusia merupakan terang dari Tuhan yang menyoroti seluruh batin. Ya, hati nurani. Tapi banyak hati nurani manusia sekarang sudah gelap. Ya, tidak lagi menghargai satu sama lain. Tapi kita yang ada di KLP ini mudah-mudahan kita berdoa, kita masih memiliki hati nurani, kemanusiaan kita masih sejati, masih murni, sehingga terang Tuhan itu masih ada, mengasihi sesama dan mengasihi orang lain dan menghargai. Walaupun ada perbedaan apapun itu, tetapi kita adalah manusia ciptaan Allah yang sama. Kalau raja memerintah dengan kasih, jujur, dan adil, maka ia akan tetap berkuasa, itu pasti. Kalau pemimpin itu melakukan dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang, kasih, jujur, dan adil, tanpa pandang bulu, sekalipun ada kesalahan orang lain, tetap dia adil, tetap dia jujur, tetap dia kasih, maka kekuasaan itu akan langgeng dalam dirinya. Karena apa? Tuhan yang mendudukkan dia menjadi pemimpin. Orang muda dikagumi karena kekuatannya, dan orang tua dihormati karena ubahnya. Ya, masing-masing semua kita, baik orang muda, kalau dia berperilaku baik, kekuatannya itu menjadi kekuatan energi muda itu memajukan orang lain. Bukan sebaliknya. Orang muda kuat tapi salah jalan itu berbahaya. Sama dengan orang tua. Kita ini sudah ubanan, sudah putih rambut, artinya sudah makan garam banyak, sudah punya pengalaman. Tapi kalau tidak melakukannya penuh dengan hikmat dan tanggung jawab kepada Tuhan, maka orang tua yang seperti itu tidak menjadi sesuatu bagi orang lain. Tapi saya percaya kita semua di sini, di KLP, adalah orang-orang yang memiliki hikmat, yang berdampak kepada keluarga, kepada orang lain, karena pengalaman kita dengan Tuhan, dengan perjalanan hidup yang sudah sedemikian rupa. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Ya, kepahitan, kesulitan, duka cita, kelaparan, atau kekurangan apapun yang kita alami, ya. Dulu saya merantau itu tidak punya apa-apa, Pak. Saya tidak punya apa-apa, itu sebatang kara, ya.
Tapi saya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan. Tapi saya jual es, saya tukang parkir, saya tukang tambal ban, saya tukang bangunan. Saya lakukan dengan sabar, dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya Tuhan menunjukkan jalan. Itu buktinya. Yang pada akhirnya saya bisa sekolah sampai, ya mohon maaf, saya bisa sekolah sampai S3 ya. Itu karena Tuhan, bukan dari orang tua, bukan dari keluarga. Itu karena ada niat dan tekad untuk maju. Terus dan percaya bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu berpihak kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran, membahagiakan orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak Asman, Pak Mansur, yang nanti menyampaikan materi. Kalau ada sesuatu yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua rekan-rekan. Biarlah segala kekurangan yang ada itu kekurangan saya, tapi biarlah Tuhan juga menyempurnakan kita semua. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Akan saya tutup dalam doa supaya kita langsung aja berbincang-bincang ya Pak ya. Ya betul. Oke, terima kasih Pak Betul Asman doa dan Pak Pak Pendeta. Mansur. Oke Pak, Ya. kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya akan pimpin dengan secara Kristiani. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah yang maha kasih, maha pengampun, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir di semua tempat dalam kondisi dan situasi apapun. Kami sebagai orang yang beriman kepadamu, ya Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mengasihi seluruh ciptaanmu. Karena Engkaulah yang menjadikan apa yang ada di dunia ini untuk maksud kebahagiaan manusia. Tapi manusia yang jatuh dalam dosa tidak mampu mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga terjadi kerusakan-kerusakan alam. Bahkan manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak golongan atau negara atau penguasa-penguasa lain. Sehingga kesengsaraan menimpa umat manusia. Bencana terjadi di mana-mana. Tapi kami tetap bersyukur Engkau masih tetap memelihara bumi ini apa adanya. Engkau masih merindukan manusia menyadari dirinya supaya datang kepadamu. Itu sebabnya kepada sore hari kami bersyukur. Kami yang ada di KLP ini Tuhan, komunitas yang rindu Tuhan memiliki hikmat daripadamu. Supaya kami masing-masing memiliki hikmat, mengatur kehidupan pribadi, keluarga, dan orang lain. Menjadi sesuatu yang berdampak positif, baik juga menjalankan tugas dan tanggung jawab dimanapun kami ada. Khususnya komunitas KLP Air ini Tuhan. Supaya kami boleh mensejahterakan orang lain. Berilah kami hikmat dan bijaksana, kemampuan untuk menolong mereka, untuk menjadi member dari KLP atau Air, sehingga masa depan mereka bisa sesuai dengan janji daripada perusahaan KLP. Kami rindu Bapak, para leader kami semua, mulai dari nasional, pemimpin nasional, Pak Basri, semua rekan-rekan, para admin, dan juga semuanya pendukung, baik juga para sponsorship yang bergabung dengan KLP dan jaringan-jaringan yang digunakan. Pakailah seturut kehendak-Mu dan peliharalah semua anggota KLP yang ada di seluruh Indonesia ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami boleh membedah buku bijak pada sore hari ini. Tuhan tolonglah kami supaya dari materi ini sesuatu hal kami boleh miliki untuk kami hidupi sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijaksana dalam menggunakan waktu dan sarana yang Tuhan berikan kepada kami, baik rumah, kendaraan, apapun fasilitas yang ada, kami gunakan untuk kebahagiaan kami dan juga untuk orang lain. Kami bersyukur Tuhan, berkat-Mu atas kami semua, baik teman-teman kami, rekan-rekan kami khususnya yang di Papua. Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka. Mungkin tidak bisa bergabung karena jaringan atau sesuatu hal. Kami rindu suatu saat mereka juga bisa bersama kami belajar Bapak. Terima kasih Tuhan, rekan-rekan kami yang bertugas dan melakukan aktivitas dimanapun. Tuhan pimpin semua, keluarga demi keluarga. Bahkan bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu dan berdoa buat pemimpin kami, Presiden, agar dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan dia satu-satunya mau menegakkan hukum di negara tanpa pandang bulu. Karena satu-satunya adalah hukum ditegakkan berlaku untuk semua. Akan tercipta keamanan dan kesejahteraan. Keadilan akan terjadi Bapak. Kami rindu Tuhan, hal itu bisa terjadi. Kami bersyukur pada sore hari ini, kami mau melanjutkan Tuhan ada waktu untuk berbincang-bincang.
Bahkan Pak Mansur juga akan berbagi materi. Kami rindu Tuhan, ini juga menjadi berkat bagi kami semua. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Dan saya kembalikan kepada Asman dan juga Pak Mansur. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas pembawaan buku bijak dari Bapak Pendeta Maris ya. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita pada malam hari ini mendapatkan ilmu-ilmu baru atau dapat wejangan-wejangan baru dari buku bijak yang sudah dipaparkan oleh Bapak Pendeta Maris kita yang sangat luar biasa. Dan saya di sini membacakan yang lina pertama itu minuman keras membuat orang kurang ajar dan ribut. Bodohlah orang yang minum sampai mabuk. Dan alinea berikutnya, orang yang suka tidur akan jatuh miskin, orang yang rajin bekerja mempunyai banyak makanan. Jadi alinea 2 ini juga ada hubungannya Bapak Ibu. Jadi kita kalau sudah masuk di PT KLPI, kita harus menjaga dan jangan tidur dan jangan istilahnya minum keras ini istilahnya tetangga kita kalau warnanya hijau nggak usah dilirik, jadi kita tetap fokus di PT KLPI karena kalau orang yang tidur itu akan menjadi miskin, kalau orang yang bekerja rajin akan mendapatkan makanan yang lebih banyak. Artinya kalau kita di KLPI ini rajin, tekun, sesuai komitmennya, kita akan mendapatkan makanan atau rezeki yang banyak di kemudian hari. Nah, mungkin itu yang saya nambahkan sedikit Bapak Ibu. Barangkali yang lain mau menanggapi tentang buku bijak, waktu masih ada, kami persilakan. Mangga Bapak Ibu. Mangga yang mau menambahkan sebelum nanti Pak Mansur saya tunjuk. Yang lain Bapak Ibu. Lanjut Pak Mansur aja dulu, Pak Isman. Waktu yang sangat ini nanti juga mungkin ini. persiapan Ya. Pak Martin, nasional. monggo Pak Martin. Dipersilakan kalau menanggapi tentang buku bijak. Pak Asman, maksudnya Pak Matiu kan? Monggo Pak Mansur, ditambah-tambah wejangannya Pak Mansur untuk saudara-saudara kita Timur. Pak Asman masih di mute itu. Pak Asman masih mute. Bos, betul. Ada guguk, jadi saya matikan tadi itu. Ya, terima kasih. Kalau yang lain belum ada, Pak Mansur kami persilakan waktunya. Mangga. Masya Allah. Ini tadi saya sudah pesen, terus Pak Pendeta itu sudah luar biasa sekali menyampaikan itu. Mengajak takut Tuhan, karena Tuhan mengawasi kita. Terus saya mau komentari, Pak Asman sudah mengomentari. Cuma satu saya yang cocok tuh, yang warnanya hijau jangan dilirik. Nah ini berarti saya ini. Terus saya mau yang mana ini? Hijau kan bajunya Pak Mansur, warna hijau. Bajunya hijau, Pak. Pas Pak, nggak sengaja tadi itu. Iya, itulah yang namanya begini Pak Pendeta. Sorry, tidak sengaja gitu. Baik, Bapak Ibu, Jumer yang berbahagia. Jadi malam ini saya ingin belajar memotivasi, tapi juga berusaha untuk berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak
Pendeta Maris Simanungkalit yang sangat luar biasa tadi. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa dalam Mukadimah Buku Bijak itu andalkan Tuhan. Nah, kemudian Pak Maris Simanungkalit menyampaikan yang paling harus kita pelajari untuk diterapkan adalah harus takut Tuhan. Jadi tindakan kita apabila takut Tuhan maka akan baik adanya. Saya menyimpulkannya seperti itu di Mukadimah. Kemudian ini saya sambil mencari-mencari gayanya pelan-pelan Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam episode yang 20 itu saya kembali mengutip, Tuhan sudah menentukan jalan hidup manusia di dunia ini. Jadi ada dua hal, bahwa kita ini manusia dan di dunia ini lagi-lagi Tuhan yang menentukan jalan hidup. Bapak Ibu yang berbahagia Jumur malam ini, oleh dan karena untuk itulah, yuk kita belajar untuk berpikir positif. Nah, bagaimana berpikir positif? Tentu kita akan ikutin Tuhan. Tadi takut Tuhan. Kita ikut Tuhan, kita andalkan Tuhan. Jangan andalkan kita, karena kita ini sejatinya adalah tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara. Sehingga kita ketika andalkan Tuhan, maka Bapak Ibu kita akan berpikir positif. Yang negatif tentu ada, tapi jangan dipakai. Kita simpan di sisi sana. Sehingga malam ini kami mengajak untuk yuk kita belajar berpikir positif. Mengandalkan Tuhan. Artinya kita bersandar Tuhan. Berkhidmat kepada Tuhan. Bertakwa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Segalanya yang terjadi itu tidak lepas daripada kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah positif. Positif segalanya. Sehingga apabila kita ingin baik, tidak perlu menjelekkan. Ketika kita ingin tinggi, kita tidak perlu merendahkan. Ketika ingin kita ini disebut waras, ya tentu kita tidak mengatakan, oh itu maaf, di sana maaf. Pokoknya waras dan gila itu ya sama saja karena kita berpikir positif. Semuanya Tuhanlah yang punya kehendak. Apabila kita ingin mulia, kita tidak perlu mengatakan yang hina kepada yang lain. Ketika kita ingin sukses, tidak perlu membuat yang lain gagal. Artinya sukses dan gagal itu sama. Waras dan gila pun sama saja. Kenapa? Semua tergantung pikiran kita. Kalau kita berpikir positif, maka akan sama saja. Kita berpedoman kepada tujuan, kepada goal. Goal yang satu step. Step goal, goal berikutnya, dan seterusnya sampai kita kembali kepada Tuhan. Yuk kita uji berpikir positif ini bahwa baik, jelek, kata manusia, sebenarnya Tuhan yang ada hanya satu, yaitu baik, tinggi, waras, mulia, dan sukses. Kita diciptakan Tuhan untuk sukses, bukan seperti kata orang yang mengatakan gagal, hina, gila, rendah, jelek. Itu hanya kata orang yang tidak berpikir positif. Baik, kita uji dalam satu cerita teman saya, yaitu Thomas Alva Edison, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Thomas Alva Edison ini bercerita kepada saya ketika Thomas ini sedang belajar, meneliti, menguji coba, meneliti, karena cita-citanya, goal besarnya ingin menciptakan lampu neon.
Thomas Alva Edison dan lampu neon. Bapak Ibu Jumer yang berbahagia, Thomas Alva Edison menceritakan kepada saya tentang percobaannya yang pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai 1000 kali. Thomas mengumpulkan materi-materi yang digunakan untuk uji coba, yaitu cita-citanya menemukan lampu neon. Apa kata tetangga? Apa kata saudaranya? Karena di rumahnya yang awalnya bersih menjadi bertumpuk sampah materi bahan percobaan, maka orang-orang mulai mengatakan bahwa Thomas gila. Kurang makanya si Thomas. Karena apa? Karena fokus dengan cita-citanya. Kurang pergaulannya Thomas keluar. Bergaul, bertemu bersama teman-temannya berkurang. Tapi setiap teman yang datang selalu mengatakan bahwa Thomas benar-benar gila. Pada percobaan keberapa Bapak Ibu? Ke-2000. Semakin banyaklah sudah materi bekas-bekas sampah-sampah percobaan si Thomas. Tetapi Thomas tetap fokus. Tetapi Thomas tetap semangat. Tetapi Thomas tetap lakukan. Go, go, go. Kalau istilah yang baru itu. Kalau istilah yang lama, setiap satu kali melakukan percobaan, ditulis. Kemudian dibilang, yes, yes, yes. Kata si Thomas. Percobaan berlangsung terus dilakukan Bapak Ibu, sehingga sampailah kepada percobaan yang ke-9000. Dalam catatan Thomas yang diperlihatkan kepada saya, bagaimana Thomas percobaanmu? Hei Mansur, saya sudah sukses nih percobaan ke-9000. Nah, ini Mansur ini juga manggut-manggut saja. Bagaimana kau masih terus Thomas? Saya masih akan terus lakukan. Lihat, keberhasilan saya sudah 90.000 kali percobaan. Itu kata Thomas Bapak Ibu. Akhirnya setelah si Mansur meninggalkan Thomas, Thomas kembali fokus, kembali dalam keuletan, kembali di dalam kegigihannya untuk terus melakukan percobaan penelitian. Untuk apa? Untuk dia bisa membuat lampu itu menyala. Sampai kepada angka Bapak Ibu 9.999. Si Mansur datang. Wah, Thomas, saya susah masuk ke rumahmu karena kemarin di rumahmu banyak sampah, sekarang di halamanmu banyak sampah, taman-tamanmu rusak oleh sampah percobaan. Thomas bilang apa? Lihat Mansur, lihatlah, saya sudah berhasil. Ketika kau tinggal kemarin lagi, 999 percobaan saya sudah lakukan dan sukses. Lihat ini. Apa yang kau lakukan, Thomas? Saya sudah berhasil melakukan percobaan ke 9.999 kali. Jadi si Mansur bingung, Bapak Ibu. Ini bagaimana ini? Nah, akhirnya ditinggalkanlah sudah. Besoknya datang lagi si Mansur dan ternyata Thomas Alva Edison membuat percobaan yang ke-10.000 Bapak Ibu. Dan ternyata apa? Ternyata lampu Thomas Alva Edison nih menyala. Menyala Bapak Ibu. Dan ketika si Mansur datang, apa kata Thomas? Dipanggilnya dari kejauhan. Padahal Mansur kesulitan mau masuk ke tempat percobaan dan begitu dekat, apa kata Thomas? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kata Thomas adalah, hei Mansur, saya sekarang gagal untuk melakukan percobaan lagi. Loh, dari kemarin bilang berhasil, bilang sukses. Sekarang
dibilang gagal. Kenapa, hai Thomas? Karena lihatlah, dihidupin Bapak itu, lampu Thomas Alva Edison menyala. Maka Thomas mengatakan gagal untuk melakukan percobaan yang berikutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kata gila yang ditujukan ke Thomas ternyata kegilaan waktu itu. Apa yang kita rasakan? Tanpa Thomas Alva Edison, maka gelaplah dunia. Kita tinggal menikmati saja. Seperti itu Ibu, Bapak semuanya ya. Jadi ini motivasi, jangan takut kita direndahkan. Jangan takut kita dibilang gila. Kita lakukan terus, kita lakukan terus. Kalau Thomas melakukan dunia ini menyala, yuk di dunia ini kita banjiri dengan air dan ombaknya. Terima kasih Pak Asman. Ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mansur atas motivasinya kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan ilmu baru lagi dan untuk keberkahan di PT KLPI. Pak Sun kalau mau menambahkan. Makasih, cukup Pak. Pak Sun, pendengar setia aja. Suaranya ini. Ya. Monggo dilanjut. GG. Mungkin ini waktunya kita buat cukup Bapak Ibu ya, karena ini untuk jeda 15 menit lah buat persiapan, buat mau ngopi kah atau mau yang belum makan malam bisa makan dulu untuk mendengarkan Zoom pada malam hari ini, Zoom nasional yang akan dibawakan oleh Bapak Dirut Ombak, yaitu Pak Rahman, biar kita mendapatkan ilmu yang baru untuk tentang ombak, biar kita lebih agresif lagi menjalankan ombak untuk mendorong air lebih cepat pensiun di kemudian hari. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya pada malam hari ini. Zoom kita tutup saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Terima kasih Pak Pendeta Maris. Zoom kita tutup ya. Pak Mansur, Pak Sumotor, terima kasih. Pak Martin, terima kasih. Bapak Ibu, Elizabeth, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan Zoom nasional Bapak Ibu ya. Linknya sudah kita bagi di grup. Nanti ikut Bapak Ibu supaya dapat info lebih lanjut tentang ombak dengan Pak Direktur langsung. Salam 5 pilar. Terima kasih. Terima kasih.